memanggil ketika apa seperti ini. Ya, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kenapa? Ini hal yang tidak baik. Ya, tidak boleh dilakukan oleh setiap santri. Semua santri harus mengikuti kegiatan halaqah tahfidz dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Mengikuti arahan ustaz dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak seenak sendiri. Paham, Bun? Paham, Bun? Ya. Kemudian ini juga masalah perizinan ketika mau keluar masuk, ya, halaqah. Misalnya izin pengen BAB, pengen kencing, boleh sebenarnya, tapi dengan adab yang baik, adab yang diajarkan oleh para ustadz. Bagaimana? Ya izin, baik dengan lafaz Arab, bahasa Arab, afanya ustadz, astadzin minal hammam minil baul. Sering kalian diajarkan oleh para ustadz, ya. Dipraktekkan, jangan ya halaqah tahu-tahu keluar, nggak ada izin, nggak ada pemberitahuan ke ustaz, tahu-tahu nggak ada anaknya. Nah ini nggak benar ini. Karena kemarin pas rapat juga ada laporan seperti itu. Ada santri yang suka seperti itu, ya, keluar masuk halaqah tanpa izin, bebas. Ini nggak boleh ditiru, ya, nggak boleh ditiru. Maka santri semua wajib izin kalau ada udzur. Kalau pengen kencing, pengen wudhu, pengen BAB, harus izin. Dan syaratnya ustadznya mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan ya tetap di halaqah, jangan ngeyel. Terkadang kalian tuh kalau nggak diizinkan ngeyel tuh sukanya. Makanya kalau kalian izin tuh yang serius beneran. Merasa pengen kencing, merasa pengen BAB, ya. Tapi jangan main-main. Kadang izinnya BAB ternyata nggak BAB, muter aja mainan di sana. Alasan pengen keluar. Seringnya seperti itu anak-anak, ya. Sehingga ustaznya sudah nggak percaya lagi. Akhirnya suatu saat kalau izin lagi nggak diizinkan. Kenapa? Karena suka bermain-main dengan izin. Dia izin pengen udzur, pengen ke kamar mandi, kencing, tapi ketika diizinkan dia nggak kencing, ternyata mainan, ya. Dan kalau misalnya kalian betul-betul, ya, keluar karena udzur seperti kencing, BAB ataupun wudhu, setelah selesai langsung balik lagi, nggak usah mainan, nggak usah muter-muter, ya. Karena apa? Hajat kalian, kebutuhan kalian, keperluan kalian sudah selesai, izinnya sudah selesai, kembali lagi ke tempat belajar, ke halaqah, ya, kembali ke belajar lagi. Ya, jangan biasakan setelah kencing selesai masih mondar mandir, ya, mainan air, sehingga waktu yang harusnya sudah balik ke halaqah ya kalian buang sia-sia. Ya, tolong diperhatikan masalah ini, ya. Jadi kalau mau izin boleh izin, yang penting dengan adab yang baik, dan ustadznya juga mengizinkan, ya. Karena namanya izin itu ya harus ada izin dari ustadznya. Kalau izin belum diizinkan jangan langsung lari. Ini namanya nggak adab, ya, nggak punya adab. Dan izinnya jangan bareng-bareng, satu-satu dulu. Izin kok 5 orang, halaqahnya 6 orang, 5 orang langsung izin, yang di halaqah cuma 1. Ini mau izin mengarep futsal lagi. Satu-satu gantian. Misalnya satu ustadz izin kamar mandi, kencing, setelah selesai balik lagi gantian, gitu, ya. Jangan bareng-bareng, nanti bareng-bareng sekongkol, ya, akhirnya mainan di luar, nggak jadi izin nanti. Ya, ini ingat ya semuanya santri. Jadi kalau izin harus dengan cara yang baik, yang benar. Kemudian masalah setoran ini juga nih. Setoran dengan ustadz. Baik setoran hafalan baru, murojaah, ini harus jalan anak-anak semuanya, ya. Jangan sampai sehari itu nggak setor dengan alasan tidak siap. Ustaz sering menemui santri, alasannya kenapa tidak setor? Nggak siap Ustaz. Lah ngapain? 1 jam 2 jam waktunya, ya dibuat persiapan. Perhatikan anak-anak.
waktu persiapan, kalau kalian gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan konsentrasi, dengan fokus, insya Allah kalian bisa, ya. Tapi dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian persiapannya dengan mainan, sambil main, sambil ngobrol, ya nggak bisa-bisa kalian. Jangan alasan nggak siap, akhirnya nggak setor. Sehingga apa? Buku mutabahnya kosong, ya. Nanti ditanya orang tuanya, ini kok kosong kenapa? Pikirannya ustaznya nggak mau nyimak. Ternyata kalian yang nggak mau setoran. Makanya di rumah itu anak-anak, coba kalian cari waktu juga, ya, longgaran waktu untuk persiapan yang akan disetorkan kepada ustadz di halakoh, ya. Minimal ba'da maghrib dan ba'da subuh, itu ya. Kalau ba'da asar mungkin kalian capek, ya udah mainan, gak apa-apa, pengen istirahat. Tapi ba'da maghrib, masa alasan capek, ya, pulangnya jam 2. Nanti ba'da asar kalau pengen main silahkan main. Nanti ketika waktu sholat maghrib, ba'da sholat maghrib kalian bisa gunakan untuk persiapan setoran yang akan disetorkan kepada ustadz di halakohnya besok. Ba'da subuh diusahakan bangun. Kalau subuh bangun, kemudian ba'da subuh juga dimanfaatkan waktunya untuk persiapan. Seperti itu setiap hari, ya, seperti anak asrama itu loh, yang di luar itu, ya. Jadi betul-betul terjadwal dengan sebaik-baiknya, tertib. Dan insya Allah kalau kalian bisa melaksanakan seperti itu, di halakoh juga nggak susah setorannya. Jangan cuma di halakoh aja persiapan, itu susah nanti, ya. Waktu terbatas, ya, dan harus setor, itu waktunya kurang kalau nggak ditambah dengan waktu di rumah persiapannya. Ya, jadi anak-anak tolong untuk masalah setoran semua harus jalan, harus setor. Paham anak-anak? Paham nggak ini Ustaz? Nah, Ustaz bilang seperti tadi nggak paham. Ya. Kemudian ini juga terakhir tentang perawatan buku mutabaah anak-anak. Buku mutabaah ini biasanya yang bawa santri, ya. Tolong dirawat, dijaga, setiap halakoh dibawa, ya, setiap sekolah dibawa, ya. Jangan naruh sembarangan, ya. Karena kemarin baru 1 bulan sudah ada 2 anak yang kehilangan buku. Rahasia, gak usah siapa-siapa. Ini mengingatkan antum juga, buku ini dipakai setengah tahun, bukan cuma 1 bulan, bukan 2 bulan, tapi setengah tahun. Tolong dijaga, dirawat. Kalau setelah selesai ya ditaruh tempat yang benar, ya, di tas, ya, atau di tempat yang mungkin biasanya naruh. Jadi betul-betul dirawat bukunya, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang, kita nggak banyak stok nanti, ya. Kita nggak punya banyak stok buku, dan kita tidak mudah penting buku yang tidak mudah. Nanti kalau hilang, kalian harus cari dulu. Ya, tolong dirawat, dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk checklist di buku mutabah itu nanti tolong diisi, ya. Itu kan ada catatan di halakoh, juga catatan di rumah. Itu kalau catatan di rumah kan checklistnya itu sholat, kemudian persiapan sabat, itu nanti kalian juga jalankan. Anak perhatikan, jangan cuma di rumah. Perhatikan, biar kegiatan-kegiatan yang antum laksanakan di rumah itu terekam di situ. Ya, sholatnya bagaimana? Sholat nggak? Siapa tahu ada santri MSU Al-Quwa yang nggak pernah sholat, ada nggak? Kelas 1 sholatnya rajin nggak? Kelas 1? Kelas 1 mana yang kelas 1? Sholatnya rajin nggak kelas 1? Rajin, ya, harus rajin semuanya. Dan di buku mutabah ada checklistnya. Kemudian checklist ya sabab manzil itu nanti akan diisi oleh para ustadz halakoh. Nanti ustadz akan ingatkan lagi para ustadz untuk mengisi tugas tersebut. Tinggal antum nanti ketika di rumah bisa menjalankannya, bisa melaksanakannya. Baik, Ted? Ya, Ted, itu adalah info dari ustadz, ya, berkaitan dengan kegiatan di halakoh.
Sekali lagi tolong kegiatan halaqah diikut dengan sebaik-baiknya ya. Jangan ada yang malas-malasan, yang nggak sungguh-sungguh sehingga hasilnya tidak maksimal ya. Orang yang ikut kegiatan tidak sungguh-sungguh ya, tidak serius, biasanya hasilnya juga tidak sebagus anak yang dia serius, yang sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ya. Demikian, semua paham yang Ustaz sampaikan tadi? Ya, toyib. Nanti Ustaz mulai akan terus memberikan arahan, dan juga Ustaz ingin bertanya dengan Ustaz halaqah siapa santri yang selama kegiatan halaqah tidak sungguh-sungguh seperti tadi, sering nggak masuk ya, sering nggak setor, sering mainan di halaqah. Nanti Ustaz akan tanya dan nanti kita akan berikan nasihat kepada santri-santri tersebut. Demikian tambahan dari Ustadz ya. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan jam 8 kurang 5 menit waktunya untuk melanjutkan kegiatan halaqah, maka setelah ini nanti langsung saja ke halaqah sesuai dengan halaqahnya masing-masing. Kemudian halaqah Ustadz Joko, mana halaqah Ustadz Joko? Angkat tangan. Halaqah Ustadz Tri Joko mana? Angkat tangannya. Kelas 2 ya? Ya, nanti karena Ustadz Trijoko ini baru ada tugas dan Ustadz Setioko yang biasa menggantikan beliau juga udur sakit, maka nanti halaqahnya dengan Ustadz. Halaqah Ustadz Trijoko nanti halaqah dengan Ustadz Rahmat ya. Baik, demikian waktu pada Ustadz Ketut. Informasi yang penting terkait halaqah. Tolong Mas dengarkan, pahami dan laksanakan dengan sebaiknya ya, demi kebaikan kita bersama. Kita tutup. Pilih santri yang rapi barisannya ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aini soful muraddad as-soffu ar-rabi' li'annahum murattibun. Al-faslu al-khamis yang seperti ini belum diperbolehkan ke halaman ya. Bentar. Al-faslu ini apa? Ya, al-faslu tadi. Tadi rapi mata ini. Tadi kan. Al-faslu Al-faslu awal. Wow, alamat lewat, gede banget rapat. Ditunggu saya di halaqah. Iya, satunya nggak tahu meja.
هذا القرآن يوحدنا لطريق